Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jumpa lagi dengan Ibu. Video kali ini Ibu akan mencoba menjelaskan tentang vektor di ruang dimensi 3. Vektor di ruang dimensi 3 ini sesuai dengan KD 3.18 yaitu menentukan nilai besaran vektor pada dimensi 3 dan KD 4.18 menyajikan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan nilai besaran vektor pada dimensi 3. Baik, kalau mendengar vektor dimensi 3, apa sih kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari? Nah, baik, inilah ada contoh penerapan vektor dimensi 3 dalam kehidupan sehari-hari. Nah, gambar apa ini coba? Ini adalah tampilan sebuah software dalam komputer di mana software ini adalah membuat grafis ya. Grafis itu adalah objek gambar yang dibentuk melalui kombinasi titik-titik dan garis dengan menggunakan rumusan matematika tertentu. Contoh softwarenya antara lain CorelDRAW, Adobe Illustrator, AutoCAD, dan masih banyak lainnya ya. Baik, software ini atau program tersebut itu berfungsi sebagai penggambar rancangan bangunan 3 dimensi sebelum membangun atau membuat bangunan sebenarnya. Terdapat perhitungan vektor yang terkomputerisasi. Oke, sebelum kita masuk ke vektor dimensi 3, Ibu akan mengingatkan kembali tentang pelajaran sistem koordinat dimensi 3, di mana sistem koordinat dimensi 3 ini dia terdiri dari sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Ini sumbu X, terus yang vertikal sumbu Y, kemudian ini sumbu Z. Jadi ada 3 sumbu. Nah, vektor pada ruang dimensi 3 itu apa sih? Vektor dimensi 3 adalah vektor yang terletak pada ruang dimensi 3 yang mempunyai 3 komponen yaitu X, Y, dan Z. Nah, contoh, ada titik A dalam ruang dimensi 3, maka koordinatnya dituliskan X1, Y1, Z1. Nanti X1-nya ditarik, dia berada pada nilai berapa, Y-nya berada pada nilai berapa, dan Z-nya juga. Oke. Nah, sama seperti pada vektor dimensi 2. Vektor dimensi 3 juga dapat dinyatakan secara yang pertama, secara vektor kolom, yaitu dituliskan secara vertikal ke bawah, vektor baris dituliskan horizontal mendatar, dan vektor basis ditulis XI plus YJ plus ZK. Jadi ada unsur I, J, dan K. Nah, vektor posisi suatu titik, misal di sini ada vektor AB. Kita mau mencari nih rumus vektor AB itu apa? Nah, ternyata dilihat dari gambar, vektor AB itu diperoleh dari OA dan garis OB. Nah, perhatikan anak panahnya. Vektor OA atau vektor posisi vektor A itu kalau secara penjumlahan, nah, garis panahnya ke atas, maka dilanjutkan ya, OA ditambah AB itu menghasilkan OB. Nah, ditulis seperti ini. OA itu sendiri adalah vektor A plus vektor AB sama dengan OB itu adalah vektor B. Maka vektor AB sama dengan vektor B dikurang vektor A. Jadi kesimpulannya untuk setiap vektor AB itu berlaku vektor
contoh, ada sebuah vektor BA ya, yang dia berasal dari titik A, min 6, min 10, 5, dan titik B, 7, min 2, dan 4. Tentukan vektor BA dalam vektor kolom, baris, dan basis. Penyelesaiannya adalah vektor kolom. Vektor kolom BA itu rumusnya dibalik ya, dari A dikurang B. Kalau AB kan B dikurang AI, BA maka A dikurang B. Vektor posisi A berarti dari titik A, min 6, min 10, 5, dikurang 7, min 2, 4. Min 6, min 7, min 13, min 10, min 2 berarti min 8, 5, min 4 itu 1. Nah, ini adalah vektor kolomnya, ditulis vertikal ke bawah. Kemudian vektor baris sama pengerjaannya, A dikurang B, hanya saja dia dituliskan mendatar. Min 6 dikurang 7, min 13, min 10, min 2, min 8, 5, min 4, 1. Kemudian yang terakhir vektor basis. Vektor A-nya ditulisnya min 6i, min 10j, plus 5k. Jadi I, J, K. Dan B ditulisnya 7i, min 2j, plus 4k. Min 6 dikurang 7, min 13i, min 10, min 2 berarti min 8, 5, min 4 adalah plus 1. Nah, angka satunya tidak perlu ditulis. Oke. Kemudian, besar atau panjang vektor pada ruang dimensi 3. Sama seperti vektor ruang dimensi 2. Jika diketahui vektor P, XI plus YJ plus ZK pada ruang dimensi 3, maka besar atau panjang vektor P ditentukan dengan teorema Pythagoras. Ini notasi panjang P dengan garis lurus seperti tanda mutlak sama dengan akar X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat. Contohnya seperti berikut. Tentukan panjang vektor V 2i plus J min 2k. Penyelesaiannya adalah akar 2 kuadrat tambah 1 kuadrat min 2 kuadrat. Hasilnya adalah akar 9 atau 3. Nah, ini ada latihan. Silakan kalian kerjakan seperti contoh pada pembahasan tadi ya. Oke, semoga bisa dipahami. Selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.